sifat al-lin. Kalau dilihat dari pengertiannya, maka secara bahasa kata al-lin itu mempunyai beberapa arti, yaitu hal yang terkait dengan lunak, ya, kemudian lembek, halus, segar, bahkan hal yang terkait dengan ramah. Demikian juga dengan lentur dan fleksibel. Nah, dari makna bahasa ini maka kita bisa ketahui bahwa ada kesamaan makna kata alin ini dengan kata ar-rakhawah. Ya, jadi sudah kita bicarakan tentang sifat ar-rakhawah yang memang dia juga secara bahasa itu bermakna lembut atau lunak. Ini sifatnya untuk lin, ya, ini adalah lin begitu namanya, sedangkan nanti hurufnya adalah huruf layin. Ya, tolong dibedakan. Kemudian secara istilah ilmu tajwid atau istilah dari ulama ilmu qiraat dan tajwid, maka sifat al-lin ini kurang lebih diartikan sebagai lembut dan mudahnya suara yang keluar melalui makhraj ketika mengucapkan huruf waw dan ya mati yang didahului oleh huruf yang berfathah. Sekali lagi kami sampaikan dengan kalimat yang agak berbeda, mudah-mudahan bisa lebih dipahami. Jadi sahabat Al-Quran sekalian, sifat al-lin ini adalah cara ucap di mana suara yang keluar itu dikeluarkan dengan lembut dan mudah, yaitu ketika mengucapkan huruf waw dan ya mati atau ya yang bersukun, dan itu didahului oleh huruf yang berfathah. Dan ketika kita bicara lebih jauh, ya, sebelum kita lihat hurufnya, pada waktu kita membicarakan tentang huruf waw dan ya, itu keduanya mempunyai kemungkinan dua kondisi, yaitu berharokat dan bersukun. Namun, ketika kedua huruf ini dalam kondisi bersukun, kemudian kita kaitkan dengan huruf yang datang sebelumnya, maka hanya ada dua kemungkinan. Ya, yaitu pertama untuk wawu sukun itu dia bisa didahului dengan huruf yang berharokat fathah. Akhirnya inilah yang nanti akan memunculkan sifat lin ini. Ya, contohnya adalah khaufun, khoknya berharokat fathah, kemudian setelahnya ada wawu sukun begitu, khaufun. Atau contoh yang lain kautsar. Ya, kafnya berharokat fathah, setelahnya ada wawu bersukun atau wawu mati begitu. Itu kemungkinan pertama. Kemudian kemungkinan kedua yang itu juga bisa terjadi pada wawu sukun adalah dia didahului oleh huruf yang berharokat dhammah, yang akhirnya itu akan memunculkan bacaan panjang atau yang nanti kita sebut dengan bacaan mat, ya, seperti qulu, qaf dhammah, ya, qaf berdhammah, kemudian diikuti oleh wawu sukun, akhirnya menjadi panjang qulu, bahkan lamnya pun juga. Atau mungkin juga kunu, kaf berdhammah dilanjutkan dengan apa? Diikuti oleh waw bersukun, akhirnya panjang ku, kemudian juga nun berdhammah diikuti oleh waw sukun, akhirnya menjadi nu, ya, ku nu begitu. Sedangkan waw sukun ini
dalam bahasa Arab tidak akan pernah kita dapati didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Kalaulah ada, maka itu akan dirubah menjadi huruf ya. Ya, qalbuhu ya'an. Ya, dia dirubah menjadi huruf ya begitu. Kita ambil contoh umpamanya seperti kata mizan. Mizan itu berasal dari kata wazana, ya. Diawali dengan huruf waw. Kemudian ketika kita ambil dengan wazan mif'al, ya, yang harusnya memang miuzan, ya, mim kasroh, kemudian ada waw sukun, miuzan, ternyata itu dirubah menjadi ya. Akhirnya dibaca dengan mizan begitu. Kasus ini juga terjadi pada kata mi'ad. Dari kata wa'ada, ketika kita ambil wazan mif'al, maka yang harusnya mi'ad dirubah menjadi mi'ad begitu. Itu untuk waw sukun. Sedangkan untuk ya sukun, dia juga punya potensi dua kondisi yang bisa terjadi dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah seperti tadi, ya bisa didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Inilah juga yang nanti memunculkan sifat lin ini. Ya, seperti kata Sulaiman, lai. Ya, lamnya berharokat fathah diikuti oleh ya yang bersukun. Dan contoh lain umpamanya kata Quraisy. Ya, ra-nya berfathah, ya kemudian diikuti oleh huruf ya sukun ini menjadi roi, ya Quraisy begitu. Dan tentunya nanti ini ya bacaan atau sifat lin ini ketika kita masuk ke bab mat, maka nanti ada bahasan tersendiri yaitu mat lin namanya. Jadi nanti tolong dibedakan antara sifat lin atau bacaan lin, ya cara baca lin, kemudian dengan mat lin, yaitu istilah yang ada kata linnya tetapi ternyata secara pengertian dan prakteknya tentunya beda. Ya. Kemudian potensi kedua untuk ya yang bersukun ini, maka dia bisa didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Ya, sehingga nanti juga muncul bacaan mat, ya. Umpamanya karim atau mungkin juga pada kata mustaqim dan seterusnya. Dan dalam bahasa Arab kita tidak mungkin menemui huruf ya sukun ini didahului oleh huruf yang berharokat dhammah. Kalaulah ada, maka akan terjadi proses yang mirip dengan pada kasus waw sukun tadi. Dan ini masuk ke ranah ilmu shorof sehingga tidak perlu kita perpanjang kalam. Ya, sudah ada gambarannya pada keterangan di waw sukun tadi. Baik, kemudian kita lihat hurufnya langsung. Jadi bacaan lin tadi atau sifat lin tadi itu akan terjadi hanya ketika ada waw sukun atau ya sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Dan cara mengucapnya adalah lembut dan memang mudah begitu suaranya keluar. Ya, kita langsung praktek ke ayat saja. Ya, kita lihat ayat ke-19 dari surat Al-Mulk. Yang merah, ya kami tulis merah, ini adalah contoh dari bacaan atau sifat lin. Ya, ini ada raw, ya, kemudian toy,
fau, dan yang terakhir adalah syai. Ya, ini keempat-empatnya adalah contoh dari sifat lin ini. Baik, mari kita baca ya dengan nada standar saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat matanya ya. Masih lanjut di bait ke-24 jadi sambung dengan 25. Ya safiruha sadun zayun sinu qalqalatun qudbujatin wallinu. Lah di sini ya. Wallinu wawun wa yaun sukkina wan fataha qablahuma sampai di sini walinhirafu suhhiha. Jadi ini mulai untuk sifat lin itu adalah mulai dari wallinu sampai qablahuma. Kita artikan kurang lebih seperti ini. Wallinu dan sifat lin ini adalah wawun wayaun sukkina. Adalah terjadi ketika ada wawu dan ya sukkina yang diberi tanda sukun. Wan fataha qablahuma. Dan huruf sebelumnya, sebelum keduanya itu ada diberi harokat fathah. Dan sekali lagi, ha di sini tidak sama dengan alif ya. Maksud kami alif di sini pada ha itu tidak sama dengan alif pada sukkina. Kalau sukkina ini adalah menandakan alifnya menandakan tasniyah untuk dua orang atau dua hal. Sedangkan alif di sini ini adalah tuntutan dalam ilmu pembuatan syair dalam bahasa Arab atau ilmu arud ya yang disebut dengan al-itlaq atau isba'ul harakah ya sehingga ada muncul huruf yang dibaca panjang begitu. Harusnya wan fataha ya pendek. Ya kurang lebih seperti itu.